RFM 94 Mojokerto, satu suara untuk Indonesia. Ini di headset saya kenapa suara saya jadi nggak enak ya? Apa dari sananya? Tapi yang jelas dibikin enak aja lah Sobat RFM sore hari ini ya. Karena saya sudah kedatangan teman-teman dari JNE seperti janjinya Evan tadi. Jadi buat Sobat RFM yang pengen tanya-tanya silakan aja seputar JNE. Dan sudah hadir di sebelah saya perkenalkan dulu dari yang paling pojok sana yang pakai baju hitam. Jadi kalau misalnya Sobat RFM sore hari ini streaming di www.rfm94.com pasti tahu ya. Wajahnya udah gak asing, pernah lihat, aduh kayak siapa ya, kayak bidang sinetron FTV sekarang. Ada Mas Adi, saya panggilnya Mas aja ya, karena usianya 16 tahun, selisihnya 1 tahun sama saya ya. Gimana kabar Mas Adi? Kabarnya baik, alhamdulillah Mas Eva. Masih lancar ya puasanya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tambah kelihatan seger ini ya. Amin. Yang beda mungkin ada yang di sebelah saya, yang di tengah ini wajahnya hampir-hampir mirip dengan calon presiden yang mau dipilih sama Sobat RFM besok ya. Terima kasih Mas Eva. Ada Mas Samsul Jamaluddin, ini dari Head Region JNE ya. Ya. Oke, ini jauh-jauh loh Sobat RFM, spesial datang. Ini buat Sobat RFM karena beliau ini datang dari Jakarta. Betul. Oke, berarti bawa oleh-oleh ondel-ondel kalau gitu Monas tadi ya. Ini kita bakalan ngobrol seputar JNE. Mungkin Sobat RFM pengen tahu lebih dekat lagi tentang JNE dan juga apa saja nih program-program baru yang ada di bulan Juli atau mungkin setelah Lebaran ini, kira-kira ada program apa saja di JNE. Silakan nanti bisa telepon di 384x94 atau SMS langsung ke 0812345900. Format SMS-nya ketik S3 pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru kemudian pertanyaannya apa. Nah, silakan juga bisa masuk ke Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto atau bisa follow Twitter @RFM Mojokerto. Ini kalau kita ngomong soal masalah JNE, ini kebetulan ada Mas Samsul ya, head regionnya. Ini kalau ngomong soal masalah JNE sendiri, mungkin ada beberapa Sobat RFM yang belum tahu. Ini kalau ngomong soal masalah JNE, flashback sedikit ya. Ini JNE sendiri munculnya kapan sih? Orang-orang taunya kan tiba-tiba sudah ada JNE. Dulu JNE kemudian dikait-kaitkan dengan salah satu jasa pengiriman juga. Nah, ini bisa diceritakan kalau dari Mas Samsul sendiri, sebenarnya JNE ini munculnya kapan sih tepatnya? Tahun berapa sih? Tiba-tiba orang-orang udah tahu gede aja JNE dengan paket-paketnya yang oke nih. Gimana nih Mas Samsul? Oke, makasih Mas Evan. Selamat sore sobat pendengar RFM Mojokerto. Senang sekali kami punya kesempatan dihadirkan di talkshow RFM ini untuk mengenalkan diri sekaligus ya menyapa sobat pendengar RFM. Ya. Jadi JNE itu tentunya sedikit banyak sudah banyak mengenal bahwa kami sebuah jasa pengiriman barang yang awal berdirinya kita di tahun 1990 di bulan November 1990, yang awalnya memang cukup unik. Kami saat itu adalah sebuah divisi yang menangani sebenarnya jasa kepabeanan. Jadi custom clearance untuk pengiriman-pengiriman barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dan kita selesaikan kepabeannya seperti itu. Namun akhirnya seiring dengan perkembangan Indonesia, perkembangan jasa pengiriman, dan juga kami sempat di awal itu bermitra dengan beberapa perusahaan Jepang yang memang saat itu sedang gencar menanamkan investasinya karena diberi kesempatan tentunya oleh negara Indonesia untuk melakukan pembangunan building infrastruktur segala macam seperti itu ya. Nah, akhirnya berbekal itu ternyata proyek mereka tidak hanya ada di satu wilayah di Indonesia. Ternyata proyek mereka akhirnya juga ada di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jadi dari mulai Sabang sampai Merauke, dari mulai Banda Aceh sampai Papua, mereka punya proyek yang harus kita ikuti juga, harus kita supply, harus kita support kebutuhan untuk pembangunan proyek-proyeknya. Akhirnya setidaknya itu yang menjadi melatar belakang kami harus juga membangun jaringan-jaringan di kota-kota utama yang ada di seluruh Indonesia. Oke, akhirnya diputuskanlah ya membentuk yang namanya jasa buat pengiriman barang. Betul. Oke, ini sudah kalau dihitung tadi di bulan November 90, jadi sekitar udah 20 tahunan lebih ya, 20 tahunan ya, 20 tahunan lebih ini sudah melayani jasa pengiriman. Pada waktu itu awalnya ada di mana saja waktu itu Pak JNE, munculnya di mana saja sampai akhirnya tiba-tiba di Mojokerto pun ya, bahkan hampir di kecamatan
di desa ini ada aja gitu ya kan, gerainya JNE yang melayani pengiriman. Nah, ini waktu awal-awal dulu munculnya di mana? Apakah hanya waktu itu bisa dinikmati sama warga yang ada di kota besar kayak Surabaya, Jakarta, Bandung seperti itu? Betul. Jadi sebelumnya pertama kali memang kita bangun paling tidak kantor cabang utama yang mewakili JNE kami di daerah itu, di kota yang notabene punya paling tidak bandar udara. Jadi kan karena bisnis kami ini tidak bisa luput lepas dari salah satu faktor pendukung kami, moda transport udara. Jadi makanya akhirnya kita pilih kota-kota yang memiliki bandar udara yang memang sudah digunakan oleh public transporting, itu kita bangun lebih dulu. Selanjutnya baru kemudian kita expand, kita extend ke wilayah-wilayah penunjang sekitarnya, dan termasuk juga Mojokerto. Ini memang jadi salah satu hal menarik kalau berbicara mengenai JNE Sobat FM ya. Karena JNE ini adalah salah satu jasa pengiriman ya. Dimana kalau misalkan di jasa pengiriman lain itu agak susah. JNE memberikan kemudahan, salah satunya mungkin adalah sekarang layanan 24 jamnya. Ya benar-benar efektif. Jadi orang gak usah bingung-bingung mikirin, aduh saya gak bisa ngirim, udah telat ini karena sore atau malam. Padahal kerjaan baru selesai dan harus misalkan diterima besok paginya. Nah ini waktu itu dasarnya apa sampai akhirnya mengeluarkan ide inspiratif seperti itu Pak Samsul? Akhirnya membuat sebuah gagasan bahwa pelayanan pengiriman jasa barang ya, ini 24 jam opennya seperti itu. Apa nggak kesusahan ini untuk pengirimannya, atau memang sudah punya tenaga pengiriman khusus sendiri ya? Barangkali seperti itu. Coba bayangkan 24 jam orang mikirnya, aduh siapa yang ngirim jam 12 malam ya? Sampai selamat nggak ya kira-kira besok pagi? Pasti pemikirannya seperti itu. Tapi JNE sudah membuktikannya ini kepada para pelanggan. Waktu itu pemikirannya apa sampai membuat keputusan pelayanan 24 jam ini Pak Samsul? Ya, setidaknya secara ilmiah dengan geografis Indonesia yang terdiri dari paling tidak 3 wilayah zona gitu ya. Hal itu kan menyebabkan bahwa ada perbedaan waktu yang seharusnya juga masih efektif untuk dilakukan pekerjaan. Misalnya sekarang di Indonesia Barat jam 2, sementara di Indonesia Timur sudah jam 4. Seperti itu. Padahal di sana pun atau di Barat pun masih memerlukan layanan seperti itu. Nah, akhirnya apalagi dengan didukung oleh support lain untuk kecepatan pengiriman, kita harus memproses pengiriman itu di waktu-waktu tertentu gitu ya. Apalagi semisal di Jakarta kita harus proses terus kiriman itu misalnya di waktu-waktu yang di luar traffic ya, karena kalau pada saat jam sibuk agak sulit tim kita dalam melakukan mobilisasi. Akhirnya kita harus lakukan itu di jam-jam yang enggak terlalu sibuk ya. Namun di tengah itu akhirnya kita tambahkan dengan layanan 24 jam kita sebenarnya untuk betul untuk memenuhi keinginan customer yang juga kebutuhannya sulit kita prediksi jamnya kan, seperti itu. Jadi bisa jadi di Mojokerto sudah selesai jam kerja, tiba-tiba yang ada di sebelah sana lagi mereka masih kerja, harus ngirim ke sini kan? Padahal di sini jasanya udah tutup. Nah, ini akhirnya waktu itu bikin pemikiran bahwa ini jasanya akhirnya dibuka 24 jam ya. Ada satu hal menarik lagi dari teman-teman JNE, yaitu tracking barang. Ini real time ya, bisa dilakukan pengecekan nih barang saya nyampainya daerah mana nih ya kan. Ketika jasa pengiriman lain kita masih ini barang nyampe apa enggak, ini sekarang lagi di mana ya. Tapi JNE hadir dengan salah satu kelebihannya di mana tracking barang ini yang benar-benar sekarang lagi dibutuhkan banyak orang. Orang tahu barang kirimannya, oh barang saya nyampe sini. Nah, ini seperti apa konsepnya sampai muncul seperti itu? Habis ini saya bakal balik lagi ngobrol dengan Mas Adi dan juga Mas Samsul. Sekarang balik lagi masih ditemani sama Mas Samsul dan juga Mas Adi. Nah, ini sebelum saya buka kesempatan buat Sobat FM untuk tanya-tanya, sudah ada yang gak sabar pengen tanya kayaknya. Coba silakan diangkat. Selamat sore. Keputus. Ya udah kalau gitu sambil nunggu penelpon. Tadi sudah ada yang masuk. Oke, dicoba lagi nih yang telepon dulu. Selamat sore. Selamat sore. Iya, dari Mas siapa di mana ini? Mas Kolis, Mbak. Oh, Mas Kolis ya. Sejak kapan saya berubah jadi kelamin ini ya? Suaranya beda ya, Mas. Suaranya beda. Mas Kolis. Ya. Mas Kolis mau tanya apa ini Mas Kolis? Sama Mas Agus atau Mas Adi silakan. Oh, mau tanya itu, Mas. Mau kirim apa sampai? Enggak, kalau kita magetan itu, Mas, burung. Oh, burung. Iya. Terus keamanannya gimana, Mas? Kira-kira mau ngirimnya kemana, jauh nggak itu? Ya paling luar kota, Mas. Oh, luar kota aja ya. Jadi caranya terus seperti itu, apa? Mas, bisa nggak? Burungnya dikasih makan apa enggak? Kalau di perjalanan.
Sik tak laglani iki gak burunge gak sing duwe kok ya tetep ae urusane panganan sih anjing duwe sih. Tapi saya mau tanya dulu, ini kalau yang dikirim burungnya bagus nggak masalah. Ini mana emprit jangan-jangan yang mau dikirim ini? Sama yang bunyi nih loh Mas. Oh, yang di belakang ini berarti ya? Iya, Oke deh kalau gitu. Terus ada lagi Mas Kolis? Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, itu aja Mas. Itu aja. Soalnya teman-teman lah itu Mas. Kesusahan ya kalau ngirim ya? Ke luar kota. Oke. Terus Jadi berjalan dengan lancar. Saya nggak tahu Mas caranya. Oh gitu. Iya. Kalau di JNE itu ada apa enggak? Paket pengiriman untuk burung tadi ya. Oke. Itu aja Mas Kolis. Itu aja Mas ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti berbuka puasa. Iya, sama-sama. Kok ya suwe deh Mas, kayaknya menanti beneran ini memang ya. Monggo silakan ini Mas Adi atau Mas Samsul yang menjawab kira-kira kalau misalkan mau maketin burung, ini bisa nggak ya? Pertanyaan seperti itu. Terus kemudian caranya seperti apa? Kalau misalkan bisa, iki burungnya dikasih makan apa enggak nih? Gimana nih Mas Samsul? Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih juga Mas Kolis tadi. Mas Kolis gitu ya. Jadi langsung saja mungkin kalau misalnya untuk pengiriman burung ini juga salah satu mungkin akan menu baru ya di kami di JNE. Jadi kalau dilihat dari regulasinya atau aturannya, memang untuk pengiriman burung ini perlu beberapa persyaratan sebenarnya. Jadi semisal untuk memastikan bahwa apakah memang burung yang akan dikirim itu adalah burung yang sehat, ya itu perlu namanya ada surat izin ataupun karantina dari dinas kesehatan maupun dari teman-teman yang berwenang di karantina seperti itu. Terus selanjutnya juga kalau burung ini juga harus juga pada saat pengirimannya ya ini juga cukup pelik juga, cukup serius juga. Ini mau dibungkus pakai apa gitu ya? Dibungkus pakai apa? Kalau barang pecah belah bisa di-packing pakai kayu dan sebagainya. Betul. Ini packingnya modelnya apa gitu ya? Jadi pada intinya mungkin kalau untuk yang pengiriman menggunakan jalur darat, ya, ini juga harus dipastikan pakannya itu adalah cukup untuk selama proses pengiriman tadi sampai ke tujuan pengiriman seperti itu. Tapi untuk saat ini kami sendiri JNE belum terbiasa lah untuk melakukan pengiriman sejenis ini gitu ya. Sejenis hewan tadi ya. Hewan tadi karena memang persyaratannya cukup sulit ya. Dari kami sih kalau untuk transportnya hampir nggak ada masalah gitu ya. Tapi di tengah perjalanan nih, karena ini kan hewan yang hidup ya, yang butuh kita nggak tahu nih ya ketika pas di tengah perjalanan pengiriman kejadiannya kayak gimana. Jangan-jangan di tengah jalan dia lepas lagi. Karena apalagi kita tahu kalau pengiriman kami ini rata-rata menggunakan moda bantuan, moda transport udara, yang artinya seluruh barang kami General Cargo itu akan masuk ke dalam lambung pesawat. Dan di sana juga punya tekanan suhu udara yang berbeda. Kita nggak tahu nih ya. Di luar. Seperti itu. Permasalahannya gitu Mas Kolis ya. Burungnya dia sudah pernah naik pesawat apa belum? Jangan-jangan turun-turun dia jet lag lagi. Agak sulit nanti minta oksigen lagi. Jadi untuk sekarang ini masih belum Mas Kolis ya. Jadi seperti itu, mungkin bisa diantar sendiri lah ya. Sudah ada yang masuk lagi di 3-4 kali 94. Coba disapa dulu. Selamat sore. Selamat sore Mas Evan. Iya, ini dari Mbak Tika. Iya. Oke, Mbak Tika mau tanya apa nih sama teman-teman dari JNE? Ini Mas mau tanya apa ya? Cuman mau ngirim apa? Apem? Kok nggak apem? Ya ayamnya Mas. Oh gitu. Ini loh, maksud dari JNE itu apa sih Mas? Apa yang dimaksud dengan itu kah? Hari weekend itu kah Mas? Oh, JNE ya, salah satu paketnya. Iya. Oke. Kenaikan ongkos kirimnya apa ya, perbedaan di tahun 2013 sama 2014. Oh, ada kenaikan nggak gitu ya? Aku pernah ngirim kok ongkosnya beda ya, lebih mahal 2014 ya Mas ya. Oh gitu. Juga apa ya? Apa karena pakai reguler atau yang ekspres itu loh Mas? Oh, yang cepat. Terus ada lagi? Mbak Tika? Enggak, itu aja. Yang penting itu aja Mas, yang ongkos kirimnya kok. Oh gitu. Bedanya jauh gitu. Iya, biasa kalau perempuan Mas gitu, hitung-hitungan ya kan. Rada teliti memang kalau urusan duit ya. Ngawur sama bejaran Mas. Oh gitu. Tetap aja ya. Tika, makasih Tik ya. Oke, dari Tika. Ini tanya yang pertama adalah untuk JNE paket yes. Ya, bisa dijelaskan ini gimana nih yang paket yes ini yang seperti apa? Ya.
Jadi layanan pengiriman JNE memang terdiri dari beberapa layanan ataupun servis. Ya, untuk pengiriman ekspres itu kita punya premium service seperti itu, regular service dan economy service seperti itu ya. Jadi kalau untuk premium itu ada namanya kita servisnya service same day service atau special service. Dan yes itu yakin esok sampai Mas. Jadi definisinya yakin esok sampai. Jadi pengiriman satu hari sampai ini ya. Jadi hari ini dikirim, besok kita pastikan sampai. Ya, kecuali kalau misalkan Sobat RFM nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah. Gitu. Nggak bisa antar. Dan menariknya bahwa yes ini adalah money garansi. Jadi ongkos kirim akan kita kembalikan ke pengirim jika memang kami tidak berhasil menyampaikan kiriman sobat pendengar RFM tadi dalam jangka waktu yang sudah kami tetapkan. Tapi ini khusus yes. Untuk reguler kelebihannya yes tadi. Seperti itu. Jadi untuk yes itu memang kita money guaranteed. Jadi kita menggantikan ongkos kirimnya full penuh 100% jika memang kami tidak berhasil menyampaikan dengan alasan kesalahan ada di pihak kami. Seperti itu. Karena mungkin keterlambatan kami dalam menjangkau alamat penerima atau yang lainnya. Tapi kalau misalnya memang seperti tadi yang Mas Ivan sampaikan, penerimanya tidak ada di tempat, ya, udah beda lagi perkaranya. Ternyata dikirim udah pindah rumah dia. Betul, karena kita tidak berani menyampaikan kiriman yang bukan kepada yang bersangkutan langsung. Terus kemudian yang kedua tadi ada kenaikan nggak ini di 2014 nih Mas untuk tarifnya baik yang reguler maupun yang khusus nih? Kalau untuk kenaikan hampir pasti setiap tahun pastinya ada kenaikan. Ini sama lah ya di bisnis manapun. Prinsip hukumnya sama ya. Hukumnya sama karena adanya tambahan cost operation yang akhirnya juga pastinya sebuah institusi perusahaan harus menaikkan nilai harga jualnya. Tapi sekali lagi harga jual yang bisa diakses di website itu adalah harga jual yang memang publish gitu ya, yang tidak akan berbeda begitu. Misalnya sobat pendengar RFM kirim ke satu outlet kami yang di Mojokerto ini kami punya sekitar 23 outlet pengiriman yang bisa sobat pendengar akses seperti itu. Dan harganya itu pasti sama dengan yang ada di website. Jadi tidak ada begitu di website sobat pendengar misalnya akses 15.000 di lapangan pun di outlet harusnya 15.000. Harganya sama ya. Sip. Jadi kalau misalkan ada kenaikan ya itu memang prinsip hukum wajar, tapi itu diimbangi dengan pelayanan JNE yang semakin hari semakin ditingkatkan. Sebelum ke telepon, ke SMS dulu. Tadi sudah ada yang masuk dari Mas Nugroho di Delanggu. Ini tanya tentang jasa layanan pindahan. Nah, ini besaran biayanya seperti apa penghitungannya? Kalau mau jarak dari kantor JNE ke tempatnya Mas Nugroho itu sekitar 15 kilo ya, jarak dari kantor JNE ke tempatnya. Sementara untuk barang yang akan dipindahkan itu jaraknya adalah 1 kilo dari rumahnya Mas Nugroho. Sedangkan barang yang bakal dipindahkan ini ada 6 item. Yang paling besar ini adalah almari. Ya, cuman kita nggak tahu nih isinya apa. Jangan-jangan almari sama isinya begitu sama berat-beratnya juga nih ya. Ini pengantin baru kayaknya. Kayaknya sih pindah-pindah lemari. Ini kira-kira perhitungannya seperti apa ini? Oke, terima kasih. Jadi memang kalau untuk pengiriman retail ekspres itu kita gunakan ongkos kirimnya dengan estimasi harga per kilo per kilogram. Tapi untuk seperti yang dimasukkan ini masuk kategori adalah pengiriman jasa pindahan atau moving. Iya, jasa pindahan. Moving ini Mas, ya kami betul tidak bisa sekarang menetapkan berapa biaya kirimnya karena juga nggak bisa tahu berapa berat, berapa volumenya. Jadi kalau untuk pengiriman seperti ini biasanya sobat silakan bisa menghubungi JNE Mojokerto. Ya kalau sobat yang ada di seputaran Mojokerto dan sekitarnya di telepon 333 000 ya. Di sana nanti tim kami akan visit atau mengunjungi lokasi sobat pendengar dan di sana kami akan melakukan kalkulasi atau perhitungan biaya kirim. Setidaknya kami akan ukur ya berapa besar ukuran dari benda-benda yang barang yang mau dipindah. Karena ukurannya volumetrik, baru kita akan kalikan dengan
harga per kilogram volumetriknya Oke. seperti itu. Barulah nanti Jadi perhitungannya ini berdasarkan perhitungan volume barang yang volume bakal barang dipindahkan kalau ya. untuk pindahan. Kalau untuk jaraknya, Mas? Jaraknya sama, kita juga punya publishnya berdasarkan jarak juga. Oke, Seperti jarak itu. yang dihitung itu ini tadi kalau Mas Ya. Nugroho kan dia mencantumkan jarak dari kantor JNE ke rumah, terus kemudian jarak dari rumah dan tempat yang mau dipindahkan. Yang dihitung ini jarak yang mana nih? Dari rumah ke tempat yang mau dipindahkan, Ya. apa dihitung dari kantor JNE sampai ke tempat tujuan ini, Mas? Jaraknya dari origin ke destination, artinya dari jarak lokasi barang diambil Barang ke ada mau ke yang dipindahkan. yang Perhitungannya dipindahkan. seperti itu juga ya. Seperti itu. Nanti kita hitunglah jaraknya berapa, oke harganya berapa, terus berat ataupun volume barangnya seberapa banyak, apakah satu engkel, apakah satu box L300 seperti itu, nanti kita sesuaikan. Sip. Jadi ini buat Mas Nugroho yang ada di Langgu bisa saja langsung datang ke kantor JNE atau menghubungi kantor tadi. cabang bisa nggak Mas? Iya. Mas Adi boleh ya kalau misalkan di Langgu ada kantor cabangnya JNE di daerah Langgu bisa langsung datang ke sana nanti bisa di iniin ya. Oke dikalkulasi atau deh. dihitung oleh tim kita Sip. Siapa tahu nanti kalau misalkan ketemu sama Mas Adi bisa minta kortingan langsung sama Mas Adi ya. Ada satu penelpon lagi coba kita sapa. Selamat sore. Selamat sore. Iya, saya tahu ini suaranya dari Mas Michael. Iya. Sampean mau kirim apa ini, Mas? Sepatu, sendal, ukuran saya 34, Mas. Saya itu kan sering ngirim-ngirim gitu ya. G. Di sini daerah Kalimantan. Mas Michael bisa agak dibesarin dikit volumenya, Mas? Iya. Halo. Iya, udah. Ya sering ngirim-ngirim itu makan makanan yang siap saji. Seperti apa sambal ini loh, Mbak. Yang sambal kacang itu kan waktunya kan harus tidak terlalu lama untuk pengiriman. Oke. Cuma pengirimnya saya itu kadang di Kalimantan ataupun Sumatera. Jauh-jauh ya. Iya. Cuma mungkin kangen ya sama Mas Aris ini minta Minta dikirimin. masakan apa yang sekiranya dia inginkan kan pulang. Ya kira-kira untuk JNE ini gimana untuk kecepatannya, Oke. kecepatan pengirimannya, terus untuk biaya jarak dan bobotnya kalau kadang kita juga mengirimkan sepatu ataupun apapun yang ada. Barang lain yang memang butuh pengiriman yang cepat ya, Mas ya. Iya. Oke. Apa Ada. yang kalau bisa yang saya tanyakan itu kecepatannya itu yang paling utama. Oke. Karena di lain-lain kan juga banyak yang pengiriman seperti ini ya. Ya untuk persaingan lah istilahnya. Oke. Makasih Mas ya. Terima kasih banyak Ya, Mas Michael. Ya, ini yang ditanyakan adalah untuk yang makanan. Apakah memang ada paket khusus yang juga memberikan kecepatan dan ketepatan ini? Monggo silakan. Oke Mas Ipan, kalau bicara makanan bulan puasa ini rasanya makin semangat. Iya, benar. Seperti itu. Benar-benar. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Michael mungkin gayung bersambut dengan JNE ya. Jadi di JNE itu Mas Michael sebagai informasi mungkin nanti silakan di share juga ke rekan-rekan. Kita punya namanya program Pesona Nusantara ya. Jadi Pesona Nusantara ini adalah dedikasi kami JNE untuk mengangkat UKM ya di Indonesia ini, artinya muatan lokal. Kami sangat ingin sekali, sangat nasional sekali ingin membangkitkan menu-menu usaha-usaha rumah tangga ya di seluruh Indonesia, dan sekaligus kami ingin mengangkat kembali dan memperkenalkan sebenarnya kuliner lokalnya Indonesia. Ya. Nah, tadi seperti Mas Michael sampaikan bahwa kadang ada para perantauan yang di Mojokerto ini kangen misalnya dengan masakan rumah yang ada di Manado kayak gitu. Di Manado, di Padang ya, di Papua. JNE bisa melakukan itu. Jadi silakan bisa akses menu-menu makanannya yang sudah kita pilih ya. Sumber makanannya itu benar-benar dari khas asli ya. Origin dari benar-benar daerahnya. Ya, semisal kalau pempek itu kita ada pesannya langsung dari sana ya, dari daerah Palembang, bukan yang ada di seberang sini, yang ada di Jalan Mojopahit. Mojopahit ya, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya teman-teman sobat pendengar ada yang kangen dengan makanan khas dari kotanya sendiri, silakan bisa akses ke pesan ya, pesan di website kami pesonanusantara.co.id. Di sana kami sediakan sekarang itu ribuan makanan-makanan asli Indonesia dan kami datangkan langsung dari
originnya dari daerah masing-masing tadi. Seperti itu. Dan betul tadi kita gunakan juga servis yang memang bisa memastikan kiriman ini tidak rusak ya, karena memang kiriman makanan ini kan rentan terhadap masa kecepatan pengiriman. Jadi memang untuk setiap kiriman makanan ini atau pesona ini kami sarankan memang adalah menggunakan layanan Yes. Ya. Selain kami pastikan sampai dengan 1 hari, jika memang tidak ada kendala seperti tadi ya, alamatnya memang alamat yang sangat dikenal atau gampang diakses, dan juga kan ada penggantian tadi ya, ada money garanti. Jadi kami siap mengganti ongkos kirimnya free jikalau memang tidak sampai dalam 1 hari pengiriman. Nah, jadi memang dipilihnya adalah paket yang khusus karena ini adalah penanganannya makanan ya. Penanganannya harus khusus. Apalagi yang tadi Mas Michael bilang pengennya ngirim yang modelnya sambal-sambelan, kayak sambal pecel dan sebagainya. Uniknya lagi Mas Ipan mungkin tambahan gitu ya. Jadi kalaupun nanti begitu diakses di pesonanusantara.co.id tidak sobat temukan makanan yang dimaksud ya, di kami punya fasilitas untuk kami belikan. Oh gitu. Ya, kami belikan. Jadi misalnya Mas baik banget nih Mas Samsul ya. Kalau misalkan nggak ada dibelikan nih sama beliaunya. Tinggal sampaikan ke kami infonya di mana lokasi makanan yang sangat-sangat diinginkan oleh sobat pendengar. Oh gitu. Jadi bisa jadi salah satu referensi juga. Misalkan saya pengen beli ini tapi nggak ada. Kita kasih referensi alamatnya di sini. Bisa nggak ya dibelikan? Itu bisa juga dilakukan. Dan mengirimkan ke tempat sobat pendengar yang inginkan. Luar biasa deh kalau gitu. Saya nanti mau cari makanan yang aneh-aneh deh biar dikirimin sama Sadi sama Mojokerto ya. boleh Mas. Nah, ini pasti juga ada hubungannya. Tadi Mas Michael sempat tanya juga adalah ketika mengirimkan makanan atau mungkin barang-barang lain yang memang butuh kecepatan dan ketepatan. Salah satu kelebihan yang dimiliki sama Jenny adalah tracking barang. Nah, real time bisa di tracking dan sebagainya. Nah, ini fasilitas tracking sendiri. Kalau kita ngomong soal masalah tracking, ini kan yang sekarang jadi salah satu andalan JNE dibandingkan dengan paket pengiriman lain. Kelebihannya. Nah, ini ada kelebihan apa lagi nih yang mau diberikan sama pelanggan-pelanggan JNE selain tracking ini? Kedepannya seperti apa sih yang diharapkan selain kita bisa tahu barang kita nyampe mana, terus kemudian ada pilihan paket di mana kita bisa ngirim 1 hari sampai. Apa lagi nih kedepan yang pengen diberikan JNE sama pelanggan-pelanggan ya nih Mas Samsul? Terima kasih Mas Ipan. Jadi terobosan teknologi inovasi yang kami lakukan itu selalu sebenarnya memang kami dedikasikan buat melayani para customer kami ya, seperti Mas Michael ini. Jadi selain tadi fasilitas trace and tracing yang bisa diakses, bisa melihat kondisi posisi terakhir dari kiriman ya, itu juga kami tambahkan. Jadi fasilitas itu bisa juga di download ya di BlackBerry Word atau yang jadi bisa aplikasi itu masuk ke smartphone ya, kita. Jadi bisa di mobile aplikasi itu bisa download rekan-rekan sobat pendengar RFM. Jadi dimanapun kita bisa tahu nih. Terutama mungkin buat sobat RFM yang memang sekarang punya usaha online. Nah, sekarang lagi musim adalah bisnis online. Jadi mungkin di sana reseller ya sekarang kirimkan ini barangnya sampai mana nih. Nah, kita tahu ini barangnya di sini. Tidak dikduk lagi Mas. Jadi begitu nanti dari seller kirimkan bukti pengirimannya, kita bisa tahu nih barang kita benar-benar nyampe nggak, dikirim nggak gitu. Teman-teman akses begitu misalnya sudah terlihat oke, ini betul sudah diterima di sebuah outlet JNE, hati udah tenang. Nggak ada hidup kayak zaman dulu kan. Begitu gitu kita dapat nomor resinya udah deh di tracking aja, nanti kita tahu nih barangnya. Sip deh. Jadi buat sobat RFM daripada ketipu sekarang udah nggak zaman lagi ya kalau pakai pengirimannya lewat JNE ya. Betul. Gitu. Nah, sekarang saya beralih ke Mas Adi. Ini kalau untuk lebaran ya kan, bulan Ramadan ini sama lebaran nanti, ini ada promo-promo khusus nggak Mas, terutama buat yang ada di JNE Mojokerto dan sekitarnya nih? Terima kasih Mas Evan. Untuk promo sendiri kita belum ada secara khusus, tapi biasanya kita juga kerjasama juga sama RFM. Ada kuis kita bagikan juga untuk pesona, juga itu salah satu yang akan kita sampaikan ke para pendengar juga masyarakat di Mojokerto. Itu mungkin Mas. Tapi kalau untuk nanti biasanya kan orang-orang pada ngirim-ngirim barang atau makanan biasanya kan udah mendekati lebaran nih, terutama buat kue-kue dan sebagainya. Ini nanti bakalan tutup nggak sih? Kalau sekarang 24 jam. Nanti apakah lebaran juga tiba-tiba aduh ini JNE kok nggak buka ya? Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari keempat. Ini nanti gimana nih kalau lebaran nih Mas Adi? Ya, kalau untuk JNE kita sudah berkomitmen bahwa JNE nggak ada matinya. Jadi kita tetap buka
di H-1 bahkan di hari hanya Hari H tetap buka. Oke. Jadi buat yang mungkin ngirimnya waktu malam takbiran, besoknya nggak usah takut, tetap barangnya bisa dinanti. Iya, sip. Jadi itu bisa jadi surprise juga nih ya buat yang ada di rumah. Waduh, ya udah kalau gitu nggak usah takut ya ngirim barangnya, mau hari biasa, mau hari libur nasional, hari besar, JNE tetap bisa dibuka dan juga memberikan layanannya. Betul. Ada info baru juga Mas Ivan. Apa nih? Buat sobat pendengar. Untuk sobat pendengar, untuk yang memang customer JNE atau belum customer JNE, agar mengirimkan tentunya. Kami punya namanya JLC, itu JNE Loyalty Card, ya, yang bisa dimiliki oleh seluruh pengguna JNE. Oke, jadi ada kartu member ya. Jadi member JLC namanya, kita kerjasama dengan Sodexo. Sodexo sebuah memang provider, dan mereka punya merchant banyak. Jadi benefitnya bahwa teman-teman sobat pendengar RFM yang memang sudah memiliki kartu JLC, nantinya itu pada saat bertransaksi ya akan tercatat poin-poinnya, dan nanti akan banyak hadiah-hadiah dan bonus-bonus menarik. Jadi bisa pilih hadiahnya yang kami sediakan, juga bisa menggunakan kartu itu di merchant-merchant yang bekerjasama dengan Sodexo lain. Jadi mungkin ada diskon-diskon khusus di restoran, penginapan, seperti itu ya, yang bekerjasama Sodexo. Jadi silakan daftar registrasi di website kami jne.co.id untuk mendapatkan kartu member cardnya tadi, Loyalty Card atau JLC. Itu bisa juga dilakukan di kantor cabang JNE. Bisa. Oke deh kalau gitu, itu salah satu kelebihannya. Jadi pas banget kalau misalkan sobat RFM sekarang ini punya usaha juga, silakan aja berarti pakai aja member cardnya ya kan. Semakin sering dipakai semakin banyak nambah, siapa tahu nanti hadiahnya juga semakin oke. Bisa ditukar dengan grade hadiahnya sesuai dengan poinnya. Sip dah kalau gitu. Terima kasih banyak buat Mas Adi sama Samsul. Kalau Mas Adi apa nih pesannya terakhir nih Mas, buat teman-teman sobat RFM yang udah jadi pelanggannya JNE maupun yang belum jadi pelanggan JNE, apa nih pesannya nih Mas? Oh ya, satu lagi tambahan mungkin dari pengembangan JNE untuk melayani lebih baik customernya adalah kita menghadirkan booking online. Oh gitu. Ya, kita punya booking system, itu bisa diakses di www.booking.jne.co.id. Jadi teman-teman pendengar RFM itu bisa buat user, kemudian bisa melakukan proses entry kiriman sendiri, untuk kemudian barang dibawa ke counter kami yang memiliki akses online. Nah, itu mempercepat. Nggak perlu ngantri lama. Jadi nggak perlu ngantri lama, sudah di booking duluan dari rumah. Jadi enak kalau misalkan aduh saya mau ngirim nanti jam 4, tinggal di booking aja siangnya, sorenya langsung diantar, udah deh, nggak usah buru-buru lama-lama ngantri. Asik. Dia akan keluar seperti nomor booking, nanti tinggal diserahkan aja nanti di sana. Oke deh, itu salah satu kelebihannya ya. Sip deh kalau gitu, nggak kerasa sobat RFM pengennya ngobrol lebih lama ya. Tapi yang jelas nanti bakal diumumkan siapa ya yang bakal dapat bingkisan dari pesonanya JNE. Tunggu aja sobat RFM. Terima kasih banyak buat Mas Samsul, Mas Adi udah mampir. Yang jelas sobat RFM, silakan habis ini siap-siap untuk tetap mendengarkan lagu-lagu hits di Simpang 3.